Wah, pernah kebayang gak kalau ondel-ondel Cimug belajar mewarnai huruf F sampai J, tapi tingkahnya malah bikin ngakak bareng mamanyanya yang sabar banget? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat belajar setiap harinya. Jangan lupa ya, sebelum lanjut nonton kisah lucu ini, klik tombol like, tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan cerita gokil lainnya dari Cimug. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang sudah kasih kita nikmat sehat dan kesempatan untuk berkumpul di cerita kali ini. Ayo teman-teman, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar ya. Mari kita selalu ingat untuk bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwa hidup kita jadi lebih tenang, penuh berkah, dan dimudahkan dalam segala urusan. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1, Iqra, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi, belajar huruf dan menulis itu bagian dari ibadah. Asal diniatkan untuk mencari ridho Allah. Tuliskan juga ya teman-teman, asal kalian dari mana, biar kita makin akrab dan seru ngobrol di kolom komentar. Tonton cerita ini sampai selesai ya, karena di deskripsi ada satu pertanyaan. Kalau kalian bisa jawab dengan benar di kolom komentar, insya Allah ada hadiah doa spesial yang akan saya sampaikan di bagian penutup. Cimug, si ondel-ondel balita yang terkenal dengan tingkah kocaknya, pagi itu terlihat sangat bersemangat. Matanya yang bulat besar tampak berbinar-binar. Rambut palsunya yang menjuntai ke bawah sedikit berantakan karena semalaman ia terlalu banyak berguling di kasur, dan pipinya yang tembam memerah karena baru saja bangun tidur. Dengan langkah kecilnya yang agak goyah, ia menghampiri meja kecil di ruang tengah rumah sederhana mereka. Meja itu sudah disiapkan oleh mamanyanya, seorang ibu berhati lembut yang selalu mendampingi Cimug dalam belajar. Mamanyanya, dengan jilbab sholihah berwarna pastel yang menambah kesan teduh di wajahnya, sudah duduk manis di samping meja, sambil tersenyum penuh kasih sayang. Di atas meja kecil itu, terbentang sebuah buku bergambar huruf-huruf besar dari A sampai Z. Hari sebelumnya Cimug sudah berhasil mewarnai huruf A sampai E. Walaupun hasilnya bisa dibilang lebih mirip coretan abstrak ketimbang warna rapi. Tapi bagi seorang anak kecil seperti Cimug, setiap goresan punya cerita, setiap warna punya makna, dan setiap usaha selalu membawa keceriaan. Dan hari ini, giliran huruf F yang akan ia warnai. Dengan suara cemprengnya, Cimug berteriak, "Ma, hari ini Cimug mau kasih baju hijau buat F. Biar F kayak daun ketimun, hehe." Sontak mamanyanya tertawa mendengar ide polos nan nyeleneh itu. Beliau berkata lembut, "Masya Allah, bagus sekali idenya. Nak, yuk, kita mulai mewarnai. Tapi hati-hati ya, jangan terlalu keras biar krayonnya gak patah." Cimug pun mengambil sebuah krayon hijau dari kotak warna. Tangannya yang mungil menggenggam krayon itu dengan penuh semangat. Bahkan bisa dibilang terlalu semangat. Belum juga menempelkan krayon ke kertas, wajahnya sudah menunjukkan ekspresi penuh konsentrasi. Lidahnya menjulur sedikit keluar, matanya menyipit, seolah-olah dia sedang menghadapi ujian besar dalam hidupnya. Mamanyanya sampai geleng-geleng kepala melihatnya. Begitu krayon hijau itu menyentuh kertas, Cimug langsung menekannya dengan tenaga penuh. Bukannya rapi, warna hijau itu justru menebal di satu sisi, lalu menyebar tidak karuan. Suara gesekan krayon terdengar keras. Krek, 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 seakan kertasnya mau robek. Cimug tetap lanjut, dan tak lama tangannya belepotan warna hijau, bahkan sedikit mengenai pipinya sendiri. Wajahnya kini seperti tentara cilik yang sedang bercamouflage. Mamanyanya menahan tawa sambil menepuk pelan bahu Cimug. "Nak, pelan-pelan aja, gak perlu buru-buru. Kalau terlalu keras, nanti malah jelek hasilnya." Tapi Cimug yang memang punya sifat usil, malah menoleh dengan wajah penuh cat hijau dan berkata, "Ma, Cimug mau bikin F jadi pohon besar. Kalau ada monyet lewat bisa panjat huruf F. Hei." Ucapannya bikin mamanyanya ngakak sambil menutup mulut dengan kerudungnya. Tak lama, Cimug merasa tangannya capek karena terlalu keras menekan krayon. Dia pun berhenti sejenak, mengibaskan tangannya seperti pemain drum yang baru selesai konser. "Aduh Ma, capek banget. Baru separuh F aja udah kayak kerja rodi," katanya sambil menyandarkan tubuhnya di kursi kecil. Mamanyanya tersenyum, "Belajar memang butuh sabar. Nak,
Coba lihat, kalau Cimug lebih santai, nanti hasilnya lebih bagus. Mendengar kata, lebih bagus, semangat Cimug kembali bangkit. Ia lalu mencoba menyalakan gaya ala seniman. Dengan krayon hijau di tangannya, Cimug menirukan gaya pelukis terkenal, menggerak-gerakkan tangannya dengan elegan, bahkan mulutnya bersiul-siul seakan ada musik pengiring. Tapi karena terlalu heboh, krayonnya malah terpental jauh dan jatuh ke bawah meja. Krayonku kabur. F gak jadi punya baju hijau, teriak Cimug panik. Mama Nyanya langsung meraih krayon itu dari bawah meja dan menyerahkannya kembali sambil berkata, "Tenang, nak, krayon gak bisa kabur. Dia cuma jatuh." Cimug menerima kembali krayon itu dengan wajah lega, lalu mulai mewarnai lagi, kali ini lebih hati-hati. Akhirnya, huruf F yang semula kosong kini terisi penuh dengan warna hijau. Walaupun warnanya tidak rata, ada bagian yang terlalu tebal, ada bagian yang masih kosong, tapi bagi Cimug itu sudah hasil terbaik. Ia menatap hasil karyanya dengan bangga, lalu berkata, F ini sekarang kayak daun singkong besar. Kalau dimasak bisa jadi gulai enak." Ucapan polos itu membuat Mama Nyanya kembali tergelak. Tidak berhenti sampai di situ, Cimug lalu menambahkan sedikit garis-garis kecil di sekitar huruf F dengan warna coklat. "Ini biar kayak batang pohon. Jadi huruf F ini gak sendirian. Dia punya kaki, bisa jalan-jalan." Mendengar penjelasan konyol itu, Mama Nyanya hanya bisa mengangguk sambil menahan senyum. Beliau kagum dengan imajinasi anaknya yang luar biasa. Setelah selesai, Cimug menepuk-nepuk tangannya, meskipun justru menambah noda hijau di bajunya. "Tadaa, F udah jadi," katanya dengan penuh kebanggaan. Mama Nyanya menatapnya penuh kasih, lalu berkata, "Masya Allah, bagus sekali nak. Semoga Cimug nanti jadi anak soleh yang rajin belajar. Jangan hanya mewarnai huruf, tapi juga belajar arti huruf itu ya. Huruf F ini kalau dirangkai bisa jadi kata yang baik-baik. Misalnya, faedah, artinya manfaat." Cimug menatap ibunya dengan polos, lalu berkata, "Kalau F dirangkai jadi Fanta, boleh gak Enak loh rasanya." Jawaban itu membuat Mama Nyanya ngakak sampai matanya berair. Ia pun membelai kepala Cimug sambil berkata, "Boleh nak, tapi jangan kebanyakan. Yang penting tetap sehat." Hari itu, huruf F berhasil selesai diwarnai dengan segala kekocakan Cimug. Bukan hanya sekedar mewarnai, tapi juga menghadirkan tawa, kehangatan, dan cinta antara anak dan ibu. Walau hasilnya jauh dari sempurna, tapi itulah proses belajar yang sesungguhnya. Penuh cerita, penuh warna, dan penuh kebahagiaan. Setelah merasa puas dengan hasil mewarnai huruf F yang penuh noda tapi tetap bikin bangga, Cimug langsung beralih ke huruf berikutnya, yaitu huruf G. Wajahnya kembali ceria. Semangatnya seperti baru di-charge, padahal baru saja mengeluh capek. Begitulah anak kecil, 5 menit lalu lelah, 5 menit kemudian sudah seperti punya energi 1000 watt. Mama Nyanya yang duduk di sampingnya pun tersenyum penuh sayang, sambil memperhatikan setiap tingkah laku anak ondel-ondel kecil itu. Sekarang giliran huruf G ya. Cimug mau kasih warna biru. Biar G ini kayak laut, tempat ikan-ikan berenang, kata Cimug dengan penuh keyakinan. Tangannya segera meraih krayon biru yang cukup panjang, karena belum pernah dipakai sebelumnya. Ia mengangkat krayon itu tinggi-tinggi, seolah sedang memperlihatkan sebuah pedang ajaib. Inilah pedang biru Cimug. Dengan ini, G akan jadi lautan terindah di dunia, teriaknya lantang. Mama Nyanya langsung menahan tawa, sambil berkata lembut, "Masya Allah, imajinasinya luar biasa, nak. Tapi ingat ya, kalau mewarnai jangan seperti berperang. Pelan-pelan saja, biar G-nya cantik." Cimug mengangguk-angguk serius, meski matanya masih berkilat penuh antusiasme. Dengan gaya penuh percaya diri, Cimug mulai menempelkan krayon biru itu ke huruf G. Awalnya terlihat cukup rapi, garis warnanya mengikuti bentuk huruf dengan lumayan baik. Mama Nyanya sampai berpikir, wah, ternyata Cimug bisa juga kalau serius. Tapi ternyata, kebanggaan itu hanya bertahan beberapa detik saja. Saat sedang mewarnai bagian dalam G, tiba-tiba tangan Cimug melenceng jauh keluar garis. Alih-alih mengisi bagian dalam huruf, ia justru menarik garis panjang melingkar di luar kertas.
Krayon biru itu meninggalkan jejak besar seperti ombak laut yang sedang menggulung. Cimug menghentikan tangannya, menatap hasil kecelakaan itu, lalu teriak dengan nada dramatis, "UPS!" Krayonnya kabur. G-nya jadi punya ekor. MA. Mama Nyanya langsung menutup mulutnya dengan kerudung, menahan tawa yang hampir meledak. Wajahnya memerah, tapi matanya berbinar karena kelucuan anaknya. "Astagfirullah, Nak. Itu bukan krayon kabur. Itu tangannya Cimug yang kelewat semangat," ujarnya sambil tertawa. Tapi bukannya merasa gagal, Cimug malah terlihat bangga dengan hasil itu. Ia menunjuk garis panjang biru di luar huruf G, lalu berkata, "MA, ini bagus kok. Sekarang G ini punya ekor kayak dinosaurus. Jadi G bukan cuma huruf, tapi juga monster laut. Namanya Ginasaurus," ucapnya dengan penuh percaya diri. Mendengar istilah baru yang kocak itu, Mama Nyanya hampir tersedak tawa. "Ginasaurus? Aduh Nak, ada-ada saja. Ya sudah, kalau Cimug mau, anggap aja huruf G ini jadi monster laut yang lucu." Cimug pun menepuk dadanya, seakan-akan dia adalah penemu besar, lalu tertawa kecil. Setelah itu, ia kembali melanjutkan mewarnai. Namun kali ini, alih-alih fokus pada huruf G, ia mulai menggambar tambahan ombak di sekitar huruf MA. Kalau laut itu gak mungkin tenang, harus ada ombaknya. "Nih, Cimug tambahin biar kelihatan nyata," ujarnya sambil menggambar melingkar-lingkar di kertas. Akhirnya, huruf G yang seharusnya sederhana, kini dikelilingi coretan biru yang berantakan. Mama Nyanya menghela napas, tapi tetap tersenyum. Ia tidak ingin mematikan kreativitas anaknya. "Baiklah Nak, kalau begitu G ini sekarang sudah resmi jadi laut. Tapi jangan lupa, tetap diwarnai bagian dalam hurufnya ya, biar jelas." Cimug mengangguk, lalu dengan wajah serius kembali mengisi bagian G. Namun keseriusan Cimug tidak bertahan lama. Saat sedang mengarsir bagian bawah huruf, krayon biru yang dipakainya mendadak patah karena terlalu ditekan. Krak! Suara itu terdengar jelas. Cimug langsung menatap potongan krayon di tangannya dengan ekspresi syok. "MA. Krayon biru pecah." G marah sama Cimug. "Hiks," katanya dengan wajah hampir menangis. Mama Nyanya buru-buru menenangkan. "Tenang Nak, bukan G yang marah. Krayonnya aja yang lelah karena dipencet terlalu keras. Tenang, kita bisa pakai setengahnya lagi. Lihat, masih bisa dipakai kok." Ia memberikan kembali sisa krayon yang patah. Cimug menatapnya ragu, tapi kemudian mencoba. Benar saja, krayon itu masih bisa dipakai, meski lebih pendek. "Alhamdulillah, bisa lagi MA. Berarti krayon ini masih sayang sama Cimug ya?" ucapnya polos. Mama Nyanya tertawa kecil, lalu berkata, "Iya Nak, semua benda kalau dipakai dengan baik pasti awet. Sama kayak kita, kalau selalu ingat Allah dan gunakan waktu dengan baik, hidup kita juga awet penuh berkah." Cimug mengangguk pelan, meski mungkin belum sepenuhnya paham, tapi ia meresapi kalimat itu. Akhirnya, huruf G selesai diwarnai biru meski penuh tambahan coretan di sana-sini. Cimug mengangkat kertasnya tinggi-tinggi, lalu berteriak bangga, "Tadaa! Ini G versi Cimug. G-nya laut, punya ekor, ada ombak, dan ada monster Ginasaurus." Wajahnya bersinar penuh kebahagiaan. Mama Nyanya memuji sambil menepuk pelan tangan Cimug. "Masya Allah, bagus sekali Nak. Walaupun sedikit berantakan, tapi Cimug hebat karena sudah berusaha. Ingat ya, yang penting bukan hanya hasilnya, tapi semangat belajar dan imajinasi Cimug itu yang paling berharga." Cimug lalu tersenyum lebar. Pipinya yang tembam membuat senyum itu semakin lucu. Ia mendekat ke Mama Nyanya dan berbisik, "MA, kalau G ini laut, nanti huruf H bisa jadi kapal ya?" Mama Nyanya tertawa lepas, sambil berkata, "Ya ampun, iya Nak. Besok kita bikin kapal dari huruf H, insya Allah lebih seru lagi." Hari itu, Cimug tidak hanya belajar mewarnai huruf G, tapi juga belajar arti kesabaran, belajar menerima kesalahan dengan gembira, dan belajar bahwa setiap coretan punya cerita. Dan yang terpenting, Cimug dan Mama Nyanya kembali menciptakan momen indah penuh tawa, yang akan selalu mereka kenang. Setelah selesai dengan huruf G yang ia sulap menjadi laut biru penuh ombak dan monster imajinasinya yang bernama
Ginasaurus. Cimug kini duduk kembali dengan wajah berbinar. Keringat kecil mulai terlihat di keningnya karena terlalu banyak bergerak dan tertawa, namun semangatnya sama sekali tidak berkurang. Di depannya, huruf H besar kini menunggu untuk diwarnai. Mama Nyanya yang sejak tadi setia menemani, tersenyum penuh kelembutan sambil merapikan jilbabnya yang sedikit tergeser karena ikut tertawa melihat tingkah anaknya. Sekarang huruf H, nak, mau dikasih warna apa? Tanya Mama Nyanya lembut. Cimug langsung menunjuk krayon kuning di kotak warna. Dengan suara lantang, ia berkata, "Ma, Cimug mau bikin huruf H jadi kayak matahari yang bersinar terang. Kalau ada huruf H di jalan, semua orang gak usah bawa lampu, udah terang sendiri, he." Mama Nyanya terkekeh. Masya Allah, idenya bagus sekali. Tapi hati-hati ya, jangan ditekan terlalu keras biar krayonnya gak patah. Cimug mengangguk serius, tapi wajahnya tetap penuh rasa usil. Ia mengambil krayon kuning itu dengan gaya dramatis, seolah-olah sedang memegang obor api Olimpiade. "Inilah obor cahaya. H akan jadi terang benderang," katanya sambil mengangkat krayon ke udara. Ia pun mulai mewarnai. Awalnya cukup rapi, garis kuning mengikuti bentuk huruf Haji, namun lama-kelamaan, Cimug semakin terbawa suasana. Semangatnya membuat ia menekan krayon terlalu keras. Tiba-tiba terdengar suara, krak. Krayon kuning itu patah jadi 2 bagian. Cimug langsung berhenti, menatap krayon di tangannya dengan wajah terkejut. "Ma, krayon kuningnya patah." Ha marah lagi sama Cimug. "Kenapa setiap huruf marah terus?" ucapnya dengan nada panik. Mama Nyanya buru-buru menenangkan sambil tertawa kecil. "Bukan marah, nak. Itu karena Cimug terlalu semangat. Krayon juga butuh disayang, jangan ditekan keras-keras. Nih, lihat, masih bisa dipakai kok walaupun patah." Ia lalu memberikan setengah batang krayon kembali ke Cimug. Cimug menatap krayon pendek itu dengan mata berbinar. "Oh, jadi walaupun patah, dia masih setia sama Cimug ya, Ma? Masya Allah, krayon baik banget," katanya polos. Mama Nyanya tersenyum, lalu membelai kepalanya. "Betul, nak. Sama seperti kita, walaupun ada cobaan, kalau tetap sabar dan semangat, insya Allah tetap bisa bermanfaat." Mendengar kata-kata itu, Cimug tampak merenung sebentar. Tapi seperti biasa, rasa seriusnya tidak bertahan lama. Ia tiba-tiba tertawa kecil, lalu berkata, "Ma, kalau H ini disinarin kuning, jadinya kayak lampu lalu lintas mogok. Lampu kuningnya nyala terus, orang bingung mau jalan apa berhenti. Hahaha." Ucapannya membuat Mama Nyanya langsung terpingkal. Setelah itu, Cimug melanjutkan mewarnai dengan gaya yang lebih hati-hati. Tapi ia tidak bisa menahan diri untuk menambahkan hal-hal konyol. Ia menggambar sinar-sinar kecil di sekeliling huruf H, mirip seperti gambar anak TK saat melukis matahari. "Ma, ini biar huruf H gak sendirian. Dia punya sinar, jadi bisa temenin huruf F dan G biar gak gelap-gelapan." Mama Nyanya melihat hasil coretan itu, dan bukannya memarahi, ia justru mendukung. "Bagus sekali, nak. Huruf H jadi ceria. Tapi jangan lupa, kalau menulis atau mewarnai huruf itu sebenarnya latihan supaya Cimug nanti bisa membaca Al-Quran dengan baik. Karena setiap huruf itu penting." Cimug mengangguk, meski tangannya tetap sibuk menambah coretan. "Iya Ma, Cimug mau belajar biar bisa baca Al-Quran. Tapi boleh kan kalau sekarang huruf hanya jadi super matahari? Nanti huruf-huruf lain gak takut gelap?" Mama Nyanya tersenyum haru. "Boleh nak, yang penting niatnya tetap baik." Setelah selesai mewarnai bagian dalam huruf H dengan kuning, Cimug merasa karyanya masih kurang. Ia lalu mengambil krayon merah, lalu menggambar garis-garis di sekitar Haji. "Ma, ini api. Jadi H bukan cuma matahari, tapi juga super lampu dan kompor. Kalau lapar, huruf H bisa dipakai buat masak mie instan." Ucapan itu membuat Mama Nyanya langsung ngakak. "Aduh nak, ada-ada saja imajinasimu. Huruf H bisa jadi kompor," katanya. Cimug ikut tertawa, lalu memamerkan hasil karyanya dengan penuh bangga. "Tadaa, ini huruf H karya Cimug. Matahari, lampu lalu lintas mogok, dan juga kompor mie instan. Hahaha." Mama Nyanya pun menepuk tangan, memberikan tepuk tangan penuh kasih. "Masya Allah,
Luar biasa. Walaupun hasilnya aneh, tapi Cimug punya semangat belajar. Semoga nanti Cimug jadi anak soleh, pintar, dan selalu bawa cahaya seperti huruf H yang kamu buat ini. Mendengar itu, Cimug langsung berdiri di kursi kecilnya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil berkata, Insya Allah, M.A. Cimug mau jadi lampu Allah yang selalu bikin semua orang bahagia. Kayak huruf H ini. Mama Nyanya tersenyum lebar, matanya berbinar penuh rasa syukur. Amin ya Robbal Alamin. Hari itu, huruf H memang bukan hanya diwarnai kuning. Cimug berhasil menyulap huruf sederhana itu menjadi simbol cahaya, matahari, lampu lalu lintas mogok, bahkan kompor ajaib. Semua imajinasi itu lahir dari kepolosan seorang anak kecil, yang setiap tindakannya selalu membawa tawa, cinta, dan pelajaran hidup. Dan Mama Nyanya pun merasa bersyukur bisa menemani proses belajar penuh warna itu. Nah sobat semua, masuklah kita ke bagian cerita yang bikin suasana makin seru sekaligus haru. Jadi, setelah Cimug berhasil menyelesaikan huruf F, G, H dengan penuh semangat, tibalah waktunya ia harus menaklukkan huruf I. Huruf ini kelihatannya sederhana, cuma garis lurus panjang dengan titik di atasnya. Tapi justru sering membuat anak-anak agak cepat bosan karena bentuknya sederhana. Namun, bagi Cimug, huruf I bukan sekadar garis biasa, melainkan tantangan baru untuk ia warnai seindah mungkin. Mama Nyanya yang duduk bersimpu di sampingnya pun dengan sabar menatap, sesekali memberikan arahan lembut agar Cimug tetap teliti dan tidak terburu-buru. Mama Nyanya berkata, Cimug, coba warnai dengan hati-hati anak, jangan sampai ada bagian kosong, dan jangan menekan krayonnya terlalu keras biar warnanya rata. Dengan suara yang tenang dan penuh kasih sayang, nasihat itu langsung membuat Cimug kembali fokus. Ia mengambil krayon warna oranye, karena katanya warna itu ceria seperti sinar matahari. Cimug mulai menggerakkan tangannya pelan-pelan. Ia menurunkan krayon dari atas ke bawah, mencoba menutupi seluruh bidang huruf I. Namun karena terlalu semangat, tangannya sempat keluar garis sedikit. Aduh, Mama, teriak Cimug kecil sambil cemberut, merasa karyanya jadi kurang bagus. Tapi bukannya dimarahi, Mama Nyanya malah tertawa lembut, mengusap kepala Cimug, lalu berkata, tidak apa-apa, nak, namanya juga belajar. Allah suka dengan hambanya yang sabar dan terus mencoba. Kesalahan itu bagian dari belajar. Kalau keluar garis, kita bisa menutupinya dengan warna lain atau tetap biarkan. Itu tandanya Cimug sedang berproses. Mendengar itu, hati Cimug terasa hangat. Ia jadi bersemangat kembali, lalu dengan tekun melanjutkan mewarnai. Ia mencoba lebih hati-hati, krayonnya digenggam dengan lembut, garisnya lebih pelan, dan ternyata hasilnya jauh lebih rapi. Sambil Cimug sibuk mewarnai, Mama Nyanya mulai bercerita tentang huruf I ini. Katanya, huruf I itu bisa diingat sebagai awal kata Islam, yang merupakan agama yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk hidup manusia. Mama Nyanya bilang, kalau Cimug lihat huruf I, ingatlah Islam. Ingat bahwa kita harus berpegang teguh pada agama Allah, rajin sholat, rajin belajar Al-Quran, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Mata Cimug yang bulat itu menatap Mama dengan penuh perhatian, seolah ia sedang menyerap setiap kata yang keluar dari mulut ibunya. Tangan kecilnya tetap bergerak, tapi telinganya fokus mendengarkan. Di situ terlihatlah perpaduan yang indah antara belajar sambil bermain, dan belajar sambil mendapatkan nasihat agama. Tak lama, Cimug pun menyelesaikan huruf I dengan penuh warna oranye yang rata. Ia menatap hasilnya, lalu tersenyum lebar. Mama, lihat. Aku sudah bisa bikin huruf I jadi cerah kayak sinar matahari, katanya penuh kebanggaan. Mama Nyanya mengangguk bangga, lalu menjawab, Masya Allah tabarakallah, bagus sekali nak. Semoga dengan huruf I ini Cimug selalu ingat Islam, selalu taat pada Allah, dan selalu rajin menuntut ilmu. Mendengar itu, Cimug malah bersemangat lagi. Ia langsung berkata, kalau gitu aku mau cepat-cepat ke huruf J. Mama, aku pasti bisa. Dengan polosnya, Cimug langsung ingin lanjut. Tapi Mama menahannya sebentar agar ia istirahat minum air putih dulu. Katanya, setiap pekerjaan kalau dilakukan dengan terburu-buru hasilnya tidak akan maksimal. Jadi kita harus sabar, pelan-pelan, tapi konsisten. Setelah istirahat sebentar, Cimug kembali ke meja kecilnya. Kali ini huruf J yang menanti.
Bentuknya seperti kail atau pengait, agak melengkung ke bawah. Cimug sempat bingung warna apa yang cocok. Ia mengeluarkan kotak krayonnya, mengacak-acak, lalu akhirnya memilih warna hijau muda. Katanya, biar huruf J ini kayak daun yang segar. Mama Nyanya mendukung pilihannya sambil tersenyum. Bagus sekali, Nak. Warna hijau itu juga sering disebut sebagai warna yang disukai Allah karena melambangkan kesuburan, ketenangan, dan keindahan surga. Mendengar kata surga, Cimug langsung penasaran. Ia bertanya polos, "Mama, kalau aku rajin belajar huruf, bisa masuk surga juga enggak?" Pertanyaan itu membuat Mama tertegun sebentar, lalu tersenyum haru. Ia menjawab, "Insya Allah bisa, Nak. Asalkan Cimug juga rajin sholat, rajin baca Al-Quran, dan selalu berbuat baik pada orang tua dan semua orang. Allah sangat sayang pada anak-anak yang rajin belajar." Mendengar jawaban itu, Cimug semakin bersemangat. Ia mulai mewarnai huruf J dengan hati-hati, mencoba membuat setiap lekuk lengkungannya rapi. Sesekali tangannya gemetar karena ingin cepat selesai, tapi Mama Nyanya selalu mengingatkan, "Sabar, Nak, sabar. Yang penting bukan cepatnya, tapi ketelitiannya." Akhirnya huruf J pun selesai terwarnai dengan indah. Cimug lalu mengangkat bukunya tinggi-tinggi sambil berteriak girang, "Alhamdulillah, Mama, aku bisa." Dari F sampai J semuanya sudah berwarna. Wajahnya bersinar penuh kebahagiaan, matanya berbinar seolah-olah baru saja memenangkan perlombaan besar. Mama Nyanya pun tidak kalah bahagia. Ia menepuk kedua tangannya pelan sebagai tanda apresiasi, lalu memberikan ciuman di kening Cimug sambil berdoa, "Ya Allah, jadikan anakku Cimug anak yang soleh, cerdas, berakhlak mulia, dan selalu mencintai ilmu MU." Suasana ruangan kecil itu pun penuh kehangatan. Di atas meja, buku Cimug kini dipenuhi huruf F, G, H, I, dan J yang sudah berwarna cerah. Pemandangan sederhana itu jadi terasa sangat istimewa, karena diiringi cinta kasih seorang ibu yang penuh kesabaran. Dan puncaknya, Cimug berkata dengan polos, "Mama, besok aku mau belajar huruf lagi ya, sampai Z. Biar aku bisa banyak warna, terus nanti aku mau bikin buku warna sendiri." Mama Nyanya tersenyum sambil membelai kepalanya, "Tentu saja boleh, Nak. Kita belajar pelan-pelan, insya Allah sampai selesai. Yang penting Cimug tetap semangat, tetap rajin, dan selalu ingat bahwa semua ilmu ini dari Allah." Kata-kata itu membuat Cimug mengangguk mantap, seolah-olah ia sudah siap menempuh perjalanan panjang dalam belajar huruf demi huruf, sambil selalu ditemani kasih sayang dan nasihat dari ibunya. Cimug akhirnya sampai pada huruf terakhir dalam sesi belajar hari itu, yaitu huruf J. Wajahnya terlihat berbinar, penuh semangat, dan sama sekali tidak terlihat lelah meskipun dari huruf F sampai huruf I tadi ia sudah menghabiskan banyak tenaga, perhatian, dan warna. Dengan penuh antusias, ia membuka kotak krayonnya yang sudah mulai berantakan karena dipakai berkali-kali. Tangannya yang mungil menunjuk ke beberapa warna cerah, seperti merah, biru, hijau, kuning, bahkan ungu, seolah ia ingin menjadikan huruf J ini berbeda dari huruf-huruf sebelumnya. Mama Nyanya yang berjilbab sholihah melihat tingkah Cimug sambil tersenyum hangat. Ia berkata dengan suara lembut, "Cimug, kalau huruf J ini dibuat berwarna-warni, pasti hasilnya akan makin indah. Nak, coba deh kasih warna satu persatu, jangan buru-buru, biar rapi." Mendengar itu, Cimug mengangguk mantap sambil menyalakan kembali semangatnya yang kadang naik turun. Mulailah Cimug mewarnai huruf J dari ujung atas. Pertama ia memilih krayon merah, lalu menggoreskannya dengan hati-hati di bagian lengkung huruf J. Sesekali ia menghela napas, karena ternyata bagian lengkung itu lebih susah dibanding huruf lurus seperti I. Tetapi bukannya menyerah, Cimug malah tertawa kecil sambil bilang, "Mama, Cimug kayak lagi bikin pelangi. Susah tapi seru." Mama Nyanya pun tertawa kecil sambil membalas, "Iya, Nak, justru karena susah. Kalau berhasil hasilnya pasti lebih bagus. Itu sama seperti hidup, banyak tantangan, tapi kalau kita sabar dan terus berusaha, hasilnya akan indah." Kata-kata Mama Nyanya yang penuh hikmah itu membuat Cimug semakin semangat. Ia pun melanjutkan dengan krayon biru di bagian bawah huruf J, lalu mengganti dengan warna hijau di sisi lainnya. Setiap kali satu bagian selesai diwarnai, Cimug bertepuk tangan kecil seolah memberi apresiasi kepada dirinya sendiri. Proses itu berlangsung cukup lama. Cimug berkali-kali mengganti krayon,
Dari kuning ke ungu, dari ungu ke oranye, bahkan ada bagian kecil yang ia tambahkan warna pink meski awalnya tidak ada di rencana. Namun itulah gaya khas Cimug, kreatif dan spontan. Ia tidak mau sekadar menyalin, ia ingin membuat sesuatu yang benar-benar unik. Mama Nyanya hanya terus mengawasi dengan penuh kesabaran. Terkadang ia membetulkan posisi duduk Cimug agar tidak pegal, atau merapikan kertas agar tidak keluar dari meja. Yang menarik, sesekali Cimug bergumam sendiri seperti sedang bercakap-cakap dengan huruf J. J, kamu jangan nakal ya. Jangan kabur dari kertas. Kamu harus cantik biar mama senang. Mendengar ocehan polos itu, Mama Nyanya tersenyum geli sambil menutup mulutnya agar tidak tertawa keras. Takut mengganggu konsentrasi Cimug. Akhirnya, setelah cukup lama, Cimug menyelesaikan pewarnaan huruf J. Ia mengangkat buku gambarnya tinggi-tinggi dengan wajah penuh kebanggaan. Hasilnya memang lucu sekaligus indah. Huruf J berwarna-warni dengan pola yang tidak beraturan tapi justru terlihat artistik. Ada bagian merah yang agak keluar garis, ada warna hijau yang menimpa biru, namun itulah yang membuat huruf J versi Cimug begitu spesial. Mama Aa, lihat, Cimug berhasil bikin huruf J jadi pelangi, teriaknya dengan suara riang. Mama Nyanya pun menatap hasil karya itu dengan penuh bangga. Masya Allah, bagus sekali, nak, Mama bangga sama kamu. Dari huruf F sampai huruf J, semua kamu warnai dengan sabar dan ceria. Semoga kamu jadi anak yang selalu semangat belajar dan sabar menghadapi apapun. Cimug pun berlari kecil ke arah Mama Nyanya, memeluknya erat sambil masih membawa buku gambarnya. Momen itu benar-benar lucu sekaligus mengharukan. Cimug yang biasanya suka bermain-main, kali ini menunjukkan kesungguhan luar biasa untuk mewarnai huruf demi huruf. Bahkan ketika tangannya sudah pegal, ia tetap tersenyum karena merasa ada Mama Nyanya yang mendukungnya. Bagi Mama Nyanya, ini bukan sekadar anaknya bisa mewarnai huruf. Lebih dari itu, ia melihat Cimug belajar tentang kesabaran, ketelitian, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Ia juga merasa bahwa kebersamaan sederhana ini adalah anugerah besar dari Allah yang tidak bisa diganti dengan apapun. Dengan wajah penuh cinta, Mama Nyanya mengusap kepala Cimug sambil berkata, "Teruslah belajar ya, nak. Jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu cahaya, dan Allah sayang sekali pada orang yang selalu berusaha belajar." Mendengar itu, Cimug hanya tersenyum malu-malu sambil berkata, "Iya, Ma. Cimug janji." Lalu mereka berdua tertawa bersama, menutup sesi belajar dengan hati yang penuh kebahagiaan. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, cerita tentang Cimug mewarnai huruf F sampai J bersama Mama Nyanya berjilbab sholihah sudah selesai. Dari kisah ini kita belajar bahwa belajar itu memang butuh kesabaran. Tapi kalau dilakukan dengan hati yang gembira dan ada yang mendampingi dengan kasih sayang, semuanya terasa ringan. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk terus belajar, terus berbuat baik, dan terus bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang mulia. Jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan. Semoga Allah melimpahkan banyak rizki kepada seluruh umat Nabi Muhammad, baik rizki lahir maupun rizki batin. Dan khusus bagi yang sudah menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga Allah ijabah doa kalian untuk bisa berhaji, berumroh, dan berziarah ke makam Nabi setiap tahun. Amin ya Robbal Alamin. Namun jangan khawatir, bagi yang salah menjawab pun tetap saya doakan agar selalu diberi kesehatan, umur panjang yang barokah, serta hati yang selalu tenang dalam mengingat Allah. Terakhir, saya juga mengajak teman-teman semua untuk tulis di kolom komentar, mau request judul apalagi tentang kisah lucu ondel-ondel? Siapa tahu ide kalian nanti bisa saya buatkan jadi cerita berikutnya. Jangan lupa juga terus menebar sholawat, karena dengan sholawat hidup kita akan penuh berkah. Sampai jumpa di kisah ondel-ondel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.